Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Yulisa Liliana, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5 Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada beberapa menit ke depan, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu materi semester 2 kelas 7 SMP. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini antara lain, yang pertama, mengkaji dan memahami malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengkaji dan memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, mengkaji dan memahami nama dan tugas malaikat-malaikat Allah. Dan yang terakhir, mengkaji bagaimana perilaku kita untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Langsung saja, yang pertama mengenai makna malaikat. Siapa sih malaikat itu? Sama halnya seperti manusia, malaikat juga termasuk makhluk ciptaan Allah. Meskipun kita tidak pernah berjumpa atau menemui malaikat, namun wajib bagi kita mengetahui dan beriman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Anbiya ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati fil ard wa ma indahu la yastaghbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman loh. Ada yang tahu rukun iman keberapa? Ya sekali. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur ilahi atau cahaya Allah untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi berbagai macam urusan. Sama halnya seperti manusia, malaikat juga memiliki sifat-sifat dan perilaku. Apa saja sih sifat-sifat dan perilaku malaikat? Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain, yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Terkadang malaikat Jibril menyerupai sahabat Rasulullah, terkadang juga menyerupai bangsa Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak pernah makan dan minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah pula berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Yang selanjutnya mengenai nama dan tugas malaikat. Malaikat Allah sebenarnya itu sangat banyak. Namun yang wajib kita ketahui atau yang ada di dalam Al-Quran itu hanya ada 10 malaikat atau 10 nama malaikat. Siapa saja sih? Yaitu yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israil, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Raqib, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Malik, dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Di antara malaikat-malaikat ini memiliki tugasnya masing-masing. Apa saja sih tugasnya? Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk. Contohnya, mengatur jalannya awan, mengatur turunnya hujan, dan mengatur atau memberikan rezeki kepada manusia. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil
bertugas meniupkan trompet atau sangkakala, yaitu di akhir zaman atau di hari kiamat kelak hingga masa kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat ada malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israil ini bertugas mencabut nyawa tidak hanya manusia, namun seluruh makhluk hidup atau makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia, jin dan setan, dan juga malaikat itu sendiri ketika sudah waktunya atau ketika sudah Allah berkehendak. Yang kelima ada malaikat munkar. Malaikat munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal. Namun malaikat munkar ini tidak sendirian, ditemani oleh malaikat nakir yang bertugas sama seperti malaikat munkar, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal ketika berada di alam kubur. Yang selanjutnya ada malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua pekerjaan atau amal baik manusia pada masa akhir balik sampai akhir hayatnya. Yang selanjutnya ada malaikat atid. Jika malaikat raqib mencatat amal baik, maka malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang selanjutnya yaitu ada malaikat malik. Malaikat malik bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab di neraka. Yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga dan mengatur kesejahteraan penduduk surga. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilaku kita adalah selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Karena dapat diketahui tadi, tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Jadi, contoh perilaku kita beriman kepada malaikat Jibril juga menyampaikan ilmu yang kita dapat. Yang kedua, ada malaikat Mikail atau iman kepada malaikat Mikail. Contoh perilakunya yaitu selalu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga di sini ada malaikat Israfil. Iman kepada malaikat Israfil, contoh perilaku kita antara lain selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadi hari kiamat kelak. Selanjutnya yaitu iman kepada malaikat Israil. Contoh perilaku kita untuk beriman kepada malaikat Israil adalah berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksa sakratul maut ketika ajal menjemput nanti. Karena malaikat Israil nanti bertugas untuk mencabut nyawa kita, jadi kita harus memiliki amal yang soleh atau bekal ketika waktunya tiba malaikat Israil menjumpai kita. Yang selanjutnya yaitu malaikat munkar dan nakir atau iman kepada malaikat munkar dan nakir. Mengapa di sini langsung disebutkan iman kepada malaikat munkar dan nakir? Karena tadi diketahui tugas malaikat munkar dan nakir itu sama, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal ketika berada di alam kubur kelak. Lalu contoh perilaku kita beriman kepada malaikat munkar dan nakir yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Yang selanjutnya yaitu iman kepada malaikat raqib. Contoh perilaku iman kepada malaikat raqib adalah selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan baik, ucapan maupun perbuatan. Karena diketahui tugas malaikat raqib tadi adalah mencatat amal baik manusia.
Jadi kita harus berhati-hati dalam berucap dan selalu berbuat baik, baik ucapan maupun perbuatan. Yang selanjutnya yaitu iman kepada malaikat atid. Contoh perilaku iman kepada malaikat atid adalah menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela, agar malaikat atid nanti tidak mencatat amal buruk kita. Jadi kita harus menjauhi segala perbuatan buruk. Yang selanjutnya yaitu iman kepada malaikat Malik. Contoh perilaku iman kepada malaikat Malik antara lain yaitu selalu memohon kepada Allah SWT agar terhindar dari siksa api neraka. Karena diketahui tadi malaikat Malik itu bertugas menjaga pintu neraka dan mengatur segala siksaan dan azab yang diberikan kepada penghuni neraka. Dan yang terakhir ada iman kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tadinya bertugas benar sekali, yaitu bertugas menjaga pintu surga dan mengatur kesejahteraan penduduk surga. Contoh perilaku kita untuk beriman kepada malaikat Ridwan yaitu dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum